ASI eksklusif penting dilakukan sampai si kecil berusia 6 bulan, karena ASI merupakan makanan utama terbaik untuk kesehatan, kecerdasan, dan kelincahan bagi si kecil. Simak video berikut untuk informasi lebih dalam mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Pemberian ASI pada bayi berupa ASI saja, tanpa diberikan makanan atau minuman lain baik dalam bentuk apapun, kecuali obat dan vitamin sampai usia 6 bulan. WHO merekomendasikan bahwa bayi harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Setelah itu, bayi harus menerima makanan pendamping yang bergizi sambil terus diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Satu, kolostrum. ASI yang pertama kali keluar dihasilkan pada hari pertama sampai ketiga setelah bayi lahir, berwarna kekuningan kental. Kolostrum harus tetap diberikan karena kolostrum banyak mengandung beta-karoten yang dibutuhkan bayi baru lahir, mengandung zat untuk imunitas bayi serta sebagai pembersih usus bayi. 2. Formilk. ASI berwarna putih bening keluar saat awal bayi menyusu. Dengan kandungan air yang tinggi dan rendah lemak, formilk kaya akan protein dan laktosa, berfungsi untuk menghilangkan rasa haus pada bayi, memberikan energi, dan mensimulasi perkembangan otak. 3. Hind milk. ASI berwarna putih kental yang keluar pada akhir bayi menyusu. Hind milk tinggi akan lemak, berperan dalam pertumbuhan dan peningkatan berat badan bayi. Mengapa ibu harus menyusui? ASI memberikan begitu banyak manfaat, baik bagi ibu maupun si kecil. Adapun manfaat ASI sebagai berikut. Bagi ibu, ASI dapat mengurangi risiko kanker payudara, mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kandungan, dan penurunan berat badan setelah melahirkan, praktis dan ekonomis, serta sebagai alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Bagi bayi, ASI adalah makanan terbaik dan sempurna untuk bayi karena ASI memiliki nutrisi yang tepat untuk kebutuhan bayi. Kandungan zat gizi pada ASI yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bayi yang lebih optimal, serta mendukung peningkatan kecerdasan. ASI juga kaya akan antibodi atau zat kekebalan tubuh yang membantu tubuh bayi untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Dengan menyusui, terjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi untuk pembentukan emosi positif bagi anak. Bekerja bukan alasan untuk menghentikan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan meskipun cuti hamil hanya 3 bulan. Bagi ibu pekerja, ASI dapat diperah terlebih dulu dari payudara menggunakan tangan atau pompa untuk disimpan. Setelah itu, ASI dapat diberikan kepada bayi oleh pembantu atau orang yang menjaga, tetapi dengan sendok plastik agar bayi tidak bingung puting. ASI dapat dihangatkan dahulu sebelum diberikan kepada bayi. Tempatkan kantong atau botol ASI tertutup ke dalam wadah atau mangkuk berisi air hangat. ASI tidak boleh dipanaskan secara langsung atau ditaruh di dalam microwave, karena zat gizi yang terkandung dalam ASI akan berkurang. Pemerahan ASI dilakukan lebih sering jika produksi ASI dirasa sedikit. Berikut cara menyimpan ASI perah yang dapat dilakukan. Hal-hal yang perlu ibu perhatikan agar dapat memberikan ASI secara eksklusif. Pertama, segera berikan bayi ASI setelah bayi dilahirkan. Kedua, kebiasaan atau kepercayaan untuk memberikan bayi madu, air putih dan teh, air tajin, bubur, serta pisang atau biskuit agar bayi cepat kenyang dan tidak rewel adalah tidak benar. Ketika usia bayi belum genap 6 bulan, ASI eksklusif masih menjadi makanan satu-satunya yang paling utama. Meski tidak diberikan makanan atau minuman lainnya, ASI akan mencukupi semua kebutuhan bayi. Ketiga, jika ibu merasa bahwa ASInya masih sedikit, jangan panik dan langsung memberikan susu formula. Pemberian susu formula justru akan menyebabkan ASI semakin tidak lancar. Hal ini dikarenakan begitu bayi diberikan susu formula, maka saat ia menyusu, bayi akan kekenyangan. Sehingga volume ASI makin berkurang, makin sering susu formula diberikan, makin sedikit ASI yang diproduksi.
Selain itu, bayi akan relatif malas menyusu atau malah bingung puting, terutama pemberian susu formula dengan DOT. Keempat, bila puting ibu terbenam, maka ibu tetap dapat menyusui bayinya karena yang dihisap bayi tidak hanya puting susu, tetapi daerah kehitaman sekitar payudara. Lakukan perawatan selama kehamilan agar puting susu terbentuk pada saat menyusui. Kelima, bila ASI ibu belum keluar, bayi tetap disusui dengan rileks dan percaya diri, karena setiap hisapan mulut bayi akan merangsang produksi dan proses pengeluaran ASI. ASI ibu memang terkadang bisa keluar lebih lama dari orang pada umumnya. Ini merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dirisaukan. Ingat, berikan ASI saja sampai 6 bulan, teruskan sampai 2 tahun, berikan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan karena ASI eksklusif lebih baik. Segera hubungi tenaga kesehatan terdekat untuk konsultasi jika mengalami hambatan dalam produksi ASI.